Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adi Fauza, BP 2110-1 2006. Baiklah, untuk pembahasan soal UAS termodinamika pertama, yaitu lalu dari hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa energi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi mau tidak mau pasti ada yang energi yang menjadi tidak berguna atau yang terbuang, dan disinilah istilah entropi datang. Kita tidak dapat mencapai efisiensi 100% karena panas input tidak bisa dikonversikan keseluruhan menjadi kerja yang berguna. Beberapa dari panas input akan menjadi energi-energi yang tidak berguna, dan hal tersebut akan melanggar hukum pertama dan hukum kedua. Bahkan mesin Carnot yang ideal dan teoritis pun tidak bisa mencapai efisiensi 100%. Baiklah, lalu kita berbicara tentang efisiensi. Efisiensi adalah rasio kerja yang dihasilkan dari siklus dengan panas yang masuk pada sistem. Lanjut soal nomor 2. Pada gambar di samping ini merupakan skema pada soal. Baiklah, untuk solusi, kondisi masuk dan keluar dari turbin uap dan keluaran daya yang diberikan. Perubahan energi kinetik, energi potensial, dan energi uap, serta kerja yang dilakukan persatuan massa dan laju aliran massa uap harus ditentukan. Asumsi, satu, ini adalah proses aliran tunak karena tidak ada perubahan terhadap waktu di setiap titik. Dan demikian delta M CV sama dengan 0 dan delta E CV sama dengan 0. Lalu yang kedua, sistem ini adalah adiabatik dan dengan demikian tidak ada perpindahan panas. Analisis, eh, kita mengambil turbin sebagai sistem. Ini adalah volume kontrol karena massa melintasi batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu saluran yang masuk dan satu pintu keluar, sehingga eh, massa aliran satu sama dengan massa aliran dua atau sama dengan eh, massa aliran atau M dot. Juga kerja yang dilakukan oleh sistem, kecepatan masuk dan keluar dan elevasi diberikan. Dan dengan demikian energi kinetik dan potensial harus dipertimbangkan. Untuk bandingkan besaran delta H, delta KE, dan delta PE, pada saluran masuk uap berada dalam keadaan uap super panas dan entalpinya yaitu tekanan 1 sama dengan 2 megapascal, dan untuk temperatur 1 yaitu 400 derajat Celcius. Lalu kita cari H1 sebesar 3.248,4 kilojoule per kilogram yang terdapat pada tabel A6. Di pintu keluar turbin, kita jelas memiliki campuran cair uap jenuh pada tekanan 15 kilopascal. Entalpi pada keadaan ini adalah H2 sama dengan HF tambah X2 HFG sama dengan buka kurung 225,94 ditambah 0,9 dikali dengan 2.372,3 kilojoule per kilogram. Lalu didapatkan hasil 2.361,01 kilojoule per kilogram. Kemudian kita cari delta H sama dengan H2 dikurang dengan H1 sama dengan 2.361,01 dikurang dengan 3.248,4 kilojoule per kilogram. Lalu kita dapatkan hasil minus 887,39 kilojoule per kilogram. Lalu untuk delta KE sama dengan V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat dibagi dengan 2. Kita masukkan angka 180 meter per sekon kuadrat dikurang dengan 50 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2. Lalu dikali dengan 1 kilojoule per kilogram dibagi dengan 1000 meter persegi dibagi dengan sekon kuadrat. Lalu didapatkan hasil 14,95 kilojoule per kilogram.
Lalu untuk mendapatkan delta PE sama dengan G buka kurung Z2 dikurang dengan Z1 tutup kurung. Lalu kita masukkan angkanya sama dengan 9,81 meter per second kuadrat buka kurung 6 dikurang dengan 10 tutup kurung meter. Lalu dikali dengan buka kurung 1 kilojoule per kilogram dibagi dengan 1000 meter persegi dibagi dengan second kuadrat. Lalu kita dapatkan hasil minus 0,04 kilojoule per kilogram. Lalu untuk yang B, keseimbangan energi untuk sistem aliran tunai ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai. Kemudian kita membagi dengan laju aliran massa M dan mengganti kerja yang dilakukan oleh turbin per satuan massa uap yang ditentukan menjadi usaha keluar sama dengan minus buka kurung H2 dikurang dengan H1 ditambah dengan P2 kuadrat dikurang dengan P1 kuadrat dibagi dengan 2. Ditambah dengan G buka kurung Z2 dikurang dengan Z1 tutup kurung. Sama dengan delta buka kurung H, delta H ditambah dengan delta KE ditambah dengan delta PE tutup kurung. Sama dengan dapat kita masukkan angkanya yaitu minus buka kurung minus 887,39 ditambah dengan 14,95 dikurang dengan 0,04 tutup kurung kilojoule per kilogram. Lalu kita dapatkan hasil 872,48 kilojoule per kilogram. Lalu yang C yaitu laju aliran massa yang diperlukan untuk daya keluar 5 megawatt adalah yaitu massa aliran usaha aliran keluar dibagi dengan usaha keluar sama dengan 5.000 kilojoule per second dibagi dengan 872,48 kilojoule per kilogram. Lalu kita dapatkan hasil 5,73 kilogram per second. Lalu lanjut untuk soal nomor 3. Kita dapat melihat skema pada gambar untuk soal nomor 3. Untuk koefisien kinerja lemari es adalah COPR sama dengan panas yang dikeluarkan oleh mesin dibagi dengan laju aliran usaha aliran bersih yang masuk sama dengan 360 kilojoule per menit dibagi dengan 2 kilowatt. Lalu dikali dengan 1 kilowatt dibagi dengan 60 kilojoule per menit. Lalu kita dapatkan koefisiennya itu sebesar 3. Artinya 3 kilojoule kalor dipindahkan dari ruang berpendingin untuk setiap kilojoule kerja yang diberikan. Lalu yang B, laju pelepasan panas ke ruangan. Dapat kita buat persamaannya yaitu panas yang keluar dari mesin sama dengan panas yang aliran yang masuk atau disuplai oleh mesin ditambah dengan usaha bersih yang masuk sama dengan 360 kilojoule per menit ditambah dengan 2 kilowatt lalu dikali dengan 60 kilojoule per menit dibagi dengan 1 kilowatt. Lalu kita dapatkan hasil sebesar 480 kilojoule per menit. Lanjut untuk soal nomor 4. Untuk solusi yaitu uap mengalir dengan stabil di dalam turbin antara keadaan masuk dan keluar. Untuk output daya tertentu, efisiensi isentropik, lalu dan laju aliran massa harus ditentukan. Asumsi pertama yaitu 1. Terdapat kondisi operasi yang stabil. 2. Perubahan energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Untuk analisisnya, sebuah sketsa dari sistem dan TS diagram dari proses diberikan pada skema gambar pada soal ini. Lalu yang untuk mencari efisiensi isentropik turbin yaitu untuk step pertama yaitu tekanan pertama sama dengan 3 megapascal. Lalu temperatur pertama itu 400 derajat Celcius. Dapat kita buat dengan H1 sama dengan 3.231,7 kilojoule per kilogram. Dan S1-nya
sama dengan 6,9235 kilojoule per kilogram dikali Kelvin. Untuk tabel A6 dan state yang kedua A, yaitu kita dapatkan tekanan 2A sama dengan 50 kilopascal, temperatur 2A kita dapatkan 100 derajat Celcius, lalu dapat hasil H2A sama dengan 2682,4 kilojoule per kilogram, yaitu terdapat pada tabel A6. Entalpi uap keluar untuk proses isentropik ditentukan dari persyaratan bahwa entropi uap tetap konstan, yaitu S 2S sama dengan S1. Maka kita cari dulu SF dan SG untuk dapat nilai kualitasnya, yaitu state 2S, yaitu tekanan 2S sama dengan 50 kilopascal. Untuk S2S sama dengan S1. Lalu dapat hasil SF sama dengan 1,0912 kilojoule per kilogram dikali Kelvin, SG-nya 7,5931 kilojoule per kilogram kali Kelvin, tabel A5. Kualitas pada keadaan 2S, yaitu jelas pada akhir proses isentropik uap ada sebagai campuran jenuh karena S kecil dari S2S dan kecil dari SG. Jadi kita perlu mencari kualitas pada state 2S terlebih dahulu, yaitu X2S sama dengan S2S dikurang SF dibagi dengan SFG. Lalu kita masukkan angkanya 6,9235 dikurang dengan 1,09112 dibagi dengan 6,5019. Lalu kita dapatkan hasil 0,897. Dan H2S sama dengan HF ditambah dengan X2S dikali HFG sama dengan 340,54 ditambah dengan 0,897 dikali dengan 2304,7. Lalu kita dapatkan hasil 2407,9 kilojoule per kilogram. Lalu untuk rumus persamaan efisiensi isentropik, yaitu efisiensi isentropik sama persamaannya dengan H1 dikurang H2A dibagi dengan H1 dikurang H2S. Dengan mengganti nilai-nilai entalpi ini ke persamaan, efisiensi isentropik turbin dapat ditentukan menjadi efisiensi turbin sama dengan H1 dikurang H2A dibagi dengan H1 dikurang H2S. Lalu kita masukkan angkanya 3.231,7 dikurang dengan 2.682,4 dibagi 3.231,7 dikurang dengan 2.407,9 dan dapat hasil 0,667 atau setara dengan persentasinya yaitu 66,7%. Lalu untuk yang B, laju aliran massa uap melalui turbin ini ditentukan dari kestabilan energi untuk sistem aliran tuna, yaitu persamaan energi masuk sama dengan energi keluar. Maka kita dapatkan persamaan energi aliran masuk sama dengan energi aliran keluar. Lalu dijabarkan kembali massa aliran masuk, massa aliran dikali dengan H1 sama dengan usaha aliran A keluar ditambah dengan massa aliran H2A. Lalu usaha aliran A keluar sama dengan massa aliran buka kurung H1 dikurang dengan H2A tutup kurung. Lalu kita masukkan angkanya 2 megawatt buka kurung 1000 kilojoule per second dibagi dengan 1 megawatt tutup kurung sama dengan massa aliran buka kurung 3.231,7 dikurang dengan 2.682,4 tutup kurung kilojoule per kilogram. Lalu kita dapatkan massa aliran ini yaitu 3,64 kilogram per second. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan soal UAS termodinamika pertama. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.